Apa yang bisa kita pelajari dari quote-quotes tertentu yang bisa membantu kita membentuk money mindset? Hari ini saya ingin membahas beberapa favorite quote saya. Jadi quotes-quotes yang istilah kata ini kayak proverbs yang paling saya suka, yang bener-bener istilah kata tuh nampar saya dan membuat saya menyadari apa yang pernah salah dalam hidup saya, dan ini membantu saya membentuk money mindset yang tepat. So teman-teman, stay tune untuk kamu juga bisa belajar dan sekaligus membentuk money mindset dengan beberapa quotes ini. What's up everyone, welcome back to Teto Minggi TV channel. Dan buat teman-teman yang baru, welcome ya. Di channel ini kita banyak membahas tentang law of attractions, juga tentang money mindset ya, yang akan kita pelajari hari ini, dan juga tentang personal finance. Jadi yang bisa memperkaya hidup kita. Dan tentunya channel ini juga fokus kepada healing ya, karena semuanya itu berhubungan teman-teman. So buat yang belum, jangan lupa untuk subscribe ya. Thank you teman-teman. Hari ini kita mau membahas beberapa nih quotes kesukaan saya. Tapi sebenarnya mereka itu it's not just quotes man. Ini adalah sesuatu yang bagus banget, dan kita bisa belajar membentuk money mindset yang tepat dari orang-orang yang udah sukses di bidangnya masing-masing. So yang pelajaran pertama yang paling penting, wealth is not the same as your income. Wealth is what you accumulate, not what you spend. Nah, teman-teman, di sini tuh dikatakan bahwa kekayaan atau kemakmuran itu nggak sama dengan income kamu. Kekayaan atau kemakmuran itu bukan istilah kata nih, kalau lu udah gaji lu tinggi, penghasilan kamu sangat tinggi, artinya kamu kaya. Belum tentu. Yang disebut kaya itu bukan yang kamu dapetin, dan tentu aja bukan yang kamu spend. Tetapi adalah ketika kamu bisa mengumpulkan dan mengelola apa yang udah dipercayakan ya, kalau aku ngomong yang sudah dipercayakan kepada kita, uang itu dengan baik. Lu kamu bayangin ya, kalau misalnya kamu punya penghasilan 300 juta per bulan misalnya ya, which saya tahu banyak orang di luar sana yang punya penghasilan seperti itu, tetapi dia spend jauh lebih banyak dari itu teman-teman. Alias kalau misalnya ke Eropa gitu ya, ke Eropa atau kemana, ngelihat Louis Vuitton gitu kan, ngelihat Chanel, ngelihat Eigner, itu belanjanya kayak orang gila, dan mereka itu bahkan pakai cicilan. Misalnya belanjanya itu bisa kayak sampai 1 miliar kali ya. Jadi kamu bayangin, seimbang nggak? Padahal misalnya penghasilan 300 juta, 500 juta, gede nggak? Gede banget teman-teman. Kalau kamu hidup dengan baik-baik gitu, misalnya dengan standar hidup yang bahkan nggak berkekurangan sedikit pun ya, masih cukup, sangat berkelimpahan, itu jauh lebih dari cukup, benar? Jadi remember, wealth is not the same as income. Kekayaan itu nggak sama dengan kalau kamu punya income yang besar. Tetapi kekayaan itu ditentukan dari seberapa pintar kamu mengelola keuangan kamu. Artinya juga ini ada harapan. Bahkan buat yang tidak mendapatkan income sebesar ya, cerita yang tadi saya baru ceritain, which is itu adalah true story ya teman-teman, yang saya benar-benar tahu gitu orangnya, dan itu banyak di kalangan mereka. Nah, jadi bahkan buat kita yang income-nya tuh jauh lebih di bawah itu, kita punya kesempatan yang jauh lebih besar dengan cara kita benar-benar disiplin mengelola keuangan kita ya. Benar-benar disiplin bukan berarti kita nggak boleh susah, tenang aja. Tetapi artinya kita tahu, dan kita tahu porsinya masing-masing. Oke? Yang kedua, just because you have money to buy something does not mean that you should. Hanya karena kamu punya uang untuk membeli sesuatu, bukan berarti kamu harus. Nah, aku suka quotes ini ya. Jadi gini loh, kadang-kadang orang itu suka banget ngeliat tuh hanya dari luar ya, kelihatan kaya, baru dipandang kaya. Tapi tahu nggak sih, mungkin teman-teman udah banyak tahu deh ya, orang kaya beneran nggak kayak gitu. Males dia. Lu lihat ya, Mark Zuckerberg kaya nggak? Pendiri Facebook ya kaya, but very low profile. Dia tuh pakaiannya cuma apa? Cuman ya begitu doang, cuman kaos gitu kan, setiap hari kerja. Katanya kaosnya sama lagi, warnanya sama persis, dan dia punya banyak di rumahnya. Setiap hari dia cuma ambil baju yang sama, karena dia ngikutin Steve Jobs gitu ya. Mereka nggak mau pusing gitu, nggak mau pusing, pokoknya gue nyaman, it's okay ya. Duitnya diapain? Nah, duitnya mereka kelola dan investasikan. Orang yang benar-benar kaya nggak perlu nunjukin bahwa dia kaya. Kenapa? Harga diri atau value-nya dia bukan di situ ya.
The point is gini, poin utamanya ya, kamu mau kelihatan kaya atau kamu mau beneran kaya? Warren Buffett, engkong gue gitu ya, engkongku di sana gitu ya, itu dia punya prinsip, bahkan dia tuh mau pakai mobil yang percis sama yang dia pakai 8 tahun lalu. Itu waktu itu gue dengarnya berapa, 2 tahun lalu, aku nggak tahu sekarang. Rumah yang dia tinggalin, dia nggak pernah ganti. Rumah yang dia tinggalin tuh cukup besar dan cukup nyaman. Tetapi karena dia pernah menjadi orang terkaya di dunia, seharusnya logikanya dia bisa tinggal di rumah yang jauh lebih gede, mansion, castle bahkan jauh lebih gede daripada para selebritis yang aktor-aktor atau US gitu ya. Tapi dia nggak mau, ya. Dia bilang, gue cukup nyaman di rumah gue, why not? Ya kan? Jadi cukupilah dirimu dengan apa yang ada. Bukan berarti kalau lu punya duit segini, lu bisa tiap kali gonta-ganti handphone, gonta-ganti mobil terbaru. Karena ngikutin trends adalah cara tercepat dan terpasti untuk tetap miskin, ya teman-teman. Nah, ini quotes dari gue gitu ya. Ngikutin tren setiap saat, setiap waktu adalah cara tercepat dan terpasti untuk tetap miskin, ya. Nah, itu leading to the next one, sama nih guys, yang mirip ya seperti yang tadi. Don't go broke trying to look rich at your wage. Jadi jangan jadi jatuh miskin karena kamu berusaha terlihat kaya. Berlakulah seperti ya sesuai dengan gajimu, penghasilanmu, atau bahkan kalau kamu mau lebih gitu kan ya, belajar untuk berada di bawah penghasilanmu gitu kan ya, untuk hidup bahkan ya lebih sederhana dibanding mungkin penghasilan kamu sekarang. Saya suka satu quotes dari Thomas Jefferson, itu presiden US kapan tahu gitu ya. Never spend your money before you have it. Jangan menghabiskan uang yang kamu nggak punya. Nah, ini nampar banget untuk teman-teman yang suka ngambil kredit cicilan ya. Istilah kata nih, tergiur dengan sesuatu yang bling-bling. Bling-bling itu apapun ya, bukan berarti cuma perhiasan. Kalau sekarang yang namanya handphone zaman terbaru, mobil baru, motor baru, itu juga bling-bling ya. Nah, bling-bling maksudnya sesuatu yang mewah. Nah, jangan pernah mengambil cicilan atau pakai kartu kredit kalau kamu nggak punya uangnya untuk, maksudnya lunasin. Kalau dalam prinsip saya adalah ketika saya membeli sesuatu, saya harus sudah punya, benar-benar punya uangnya. Kartu kredit itu tuh cuma buat cara saya bayar, tetapi di akhir bulan saya selalu full payment. Tetapi begini maksud saya, uang saya tuh udah ada kategorinya sendiri gitu ya. Misalnya kategori groceries, saya punya. Misalnya bahkan untuk tabungan emas, saya tuh udah punya kategori tabungan emas sendiri ya. Nah, tapi ketika saya belanja, misalnya saya belanja emas pakai kartu kredit gitu ya, belanja di Tokopedia misalnya. Nah, kalau saya ngintip tabungan emas saya seberapa. Kalau tabungan itu nggak cukup, saya nggak akan beli dulu sekarang, gitu loh. Atau saya lihat juga yang mana yang saya masih bisa alokasikan ulang. Kalau itu nggak ada, duit aslinya nggak ada, saya nggak akan beli. Kenapa? Karena itu meresikokan. Saya pernah sekali-kali pengen coba, pakai kartu kredit itu saya cicil. Bunganya tuh gede teman-teman dan nggak worth it buat saya gitu loh. Istilah kata kalau gue mau cari murah berarti artinya gue mesti bisa full payment ya. Itu sih pendapat saya. Jadi never spend the money that you don't have it. Karena kamu akan kemakan bunganya itu gede gitu ya. Jadi bersyukurlah dan hiduplah sesuai dengan ininya kamu. Tapi kalau kamu yang udah punya gimana? It's really okay. Lebih baik kamu tahu sekarang. Bersyukurlah dan menghargai apa yang kamu udah punya, tetapi jangan diulangin gitu ya teman-teman. Quotes berikutnya ya dari Henry David Thoreau. Henry David Thoreau itu salah satu orang konglomerat kaya tapi zaman dulu gitu ya, udah nggak ada orangnya sekarang. I make myself rich by making my wants few. Saya membuat diri saya semakin kaya dengan menurunkan keinginan saya, istilah kata seperti itu. Itu nyambung ya teman-teman dari yang pertama itu tadi. Oke. Nah, aku suka nih, akong gue baru ngomong gitu ya, kakekku baru ngomong. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Kakekku tuh ngomong, si Warren Buffett ya. Jangan nyimpan uang yang tersisa setelah kamu udah spend money, setelah kamu istilah kata udah pakai uangnya. Tapi mendingan kamu men-spend uang atau menghabiskan uang yang tersisa setelah nabung. Ya, artinya apa teman-teman? Pay yourself first, appreciate yourself first. Hargai diri kamu dulu. Ketika kamu terima uang, ya makanya budgeting guys, budgeting. Nonton lihat di video ini tentang budgeting ya teman-teman. Ada nih tentang budgeting, juga di video ini tentang emergency fund.
please check it out really ya. That's important, itu basic banget di video itu. Jadi di situ saya juga istilah kata berbagi sama teman-teman ya. Lebih baik bukan lebih baik, ini bener-bener saran gue, dan ini yang dilakukan semua orang yang punya mindset, yang kalau mau punya mindset rich ya. Ketika terima gaji, ketika terima penghasilan, yang dilakukan pertama bukan spend, bukan dialokasikan untuk yang lain. Yang dilakukan pertama, ambil dulu sedikit pun ya, sedikit gak apa-apa, untuk ditabung. Nilai yang paling bagus adalah 10%, itu minimal. Tetapi teman-teman, jangan nunggu sampai kamu bisa saving atau nyimpen 10%. Nggak usah. Berapapun yang kamu bisa, misalnya nih, wow saya udah terlanjur nih coach, cicilan saya udah banyak banget, dan saya nggak mungkin bisa nabung. Hey, come on. Lu pergi ke Starbucks nggak? Atau kamu pergi ke mall nggak? Simpen lah, istilah kata nih, yang penting kebiasaannya dulu kamu bangun. 50 ribunya kamu ambil dulu, 100 ribu misalnya. Ambil dulu, masukin di tabungan ya teman-teman, yang masukin di tabungan, simpen dulu, baru sisanya kamu alokasikan dengan bijaksana di kategori-kategori pengeluaran kamu yang memang penting ya. Oke, so itu beberapa quotes yang bisa saya bagiin hari ini. Please teman-teman komen di bawah ini, setuju apa enggak? Dan kalau teman-teman suka video ini, bukan cuma like, tapi kamu komen sehingga aku bisa bikin video-video seperti ini. Karena banyak banget yang bisa aku sharing tentang money mindset, yang saya juga banyak belajar dari mereka yang luar. Dan you know what? Ketika kita benar-benar menerapkannya dan kita tahu, ngerti logikanya, it really change your life. So, saya harap semua yang saya bagikan ini juga bisa mengubah hidup teman-teman seperti itu juga telah mengubah hidup saya. And follow kita di sosial media, di Facebook, Instagram, dan TikTok sekarang ya. Oh ya teman-teman, kita juga sering ngadain seminar dan workshop. Satu seminar ada yang tentang kesuksesan, tapi ada juga yang tentang money mindset ya. So, please, kalau teman-teman tertarik dan memang kepingin tahu lebih banyak, karena apa yang saya sharing di workshop pasti beda dengan yang di YouTube. Iya dong teman-teman, harus beda. Kalau nggak, ngapain gua ngadain? Cek di sini kapan jadwal terdekat dan terbaru untuk teman-teman. Jangan lupa cek ada video, terutama yang tadi tuh yang aku bilang ya, soal budgeting ya, dan juga banyak banget yang lainnya tentang money mindset. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.